Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang paling lemah, tidak ada makhluk yang paling rendah, tidak ada ciptaan yang paling hina daripada orang kafir. Kalau ada seekor kambing memakan rumput setiap pagi petang, di tengah malam sebelum matanya terpejam pun mulutnya tetap mengunyah. Kambing mengunyah, sapi mengunyah. 2 tahun lamanya dia mengunyah, mati. Lalu kemudian dagingnya dimakan oleh kiai, dimakan oleh pejabat, dimakan oleh guru agama, dimakan oleh orang-orang soleh. Mereka makan dagingnya dengan membaca nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sependek-pendek doa mereka akan katakan bismillah. Tapi manusia yang terhormat, yang dimuliakan, bajunya mahal, kedudukannya tinggi, disanjung-sanjung, digelar sebagai manusia terhormat. Ketika dia mati, yang memakan dagingnya adalah cacing tanah, binatang paling hina, menjijikkan, kotor, bau, busuk. Disitulah tempat dia. Maka Allah katakan manusia ini fid darkil asfali, dalam lapisan yang paling rendah, paling bawah. Darkil asfal, tempat yang paling tidak ada kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia mengikut perintah Allah, Allah perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati, wahai para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Adam juga manusia, sama seperti kita, terdiri dari kulit, darah, daging, kuku dan bulu. Dia juga berawal sama seperti manusia, tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dia karena dia mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain supaya harkat martabat manusia tinggi dan dimuliakan selain mengikut Allah. Tapi mengikut Allah tidak akan diterima kalau tidak mengikut Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan kepada seluruh manusia dari timur dan barat, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti satu-satunya jalan, jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang lisannya baik, dermawan, membantu fakir miskin, anak yatim dan du'afa, apakah dia bisa selamat? Siapa yang tidak mengikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat. Walaupun baik, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi?
karena amalnya tak bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan menjadi kesia-siaan belaka. Tidak cukup hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi lebih daripada itu mengikut siapa yang dikirim oleh Allah untuk semesta alam. Kafatan linnas, semua manusia, tidak dilihat suku dan bangsa, warna kulit dan bentuk rupa. Dia adalah yang diutus untuk kalangan jin dan manusia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mau mulia di dunia, mulia di akhirat, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagi dan petang menyebut mengagungkan Allah. Supaya apa? Supaya saat sakratul maut selamat. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Yang terlahir dari ayah muslim, ibu muslimah, dibesarkan di tengah keluarga muslim. Jangan angku, jangan sombong. Yusbihu mu'minan, ada orang yang paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir, murtad, wal iyadzu billah. Makanya anak-anak selalu didoakan, Rabbi habli minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh. Syarat soleh bukan sekedar tutur katanya baik. Syarat soleh bukan sekedar orangnya dermawan, bermurah hati. Syarat soleh adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking takutnya ulama-ulama itu pada murtad, setiap kali menyebut murtad mereka menyebut 3 kali wal iyadzu billah wa na'udzu billah wal iyadzu billah. Jaga kami, jaga anak cucu kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimis shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan aku, anak cucuku, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, sampai kepada keturunan-keturunan kami sampai pada hari kiamat. Doa Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena tidak ingin anak-anak ini menjadi orang yang murtad. Tapi kata murtad ini sekarang diperhalus sehingga mereka menggunakannya bangga. Apa aliran dia sekarang? Agnostik. Agnostik adalah orang yang tidak percaya kepada satupun agama. Karena kekecewaan kepada tokoh-tokoh agama yang melakukan pelecehan seksual, yang melakukan korupsi harta umat, yang merusak nama baik, akhirnya tidak percaya kepada agama. Satu semut yang jahat, lalu satu pohon kayu dibakar, ditebang, ikut dengan akar-akar, ranting dan daunnya dihabiskan sekali. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa. Karena sikap adil itu akan membuat kalian dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membeli handphone saja ada yang asli, ada yang palsu, ada yang KW, ada yang original, maka dalam mencari kebenaran pun ikutilah dia. Siapa yang kita ikuti? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tapi orang yang hidup di akhir zaman akan banyak sekali fitnah-fitnah yang luar biasa. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang salah dijunjung tinggi, orang yang benar dihabisi. Bagaimana sikap kita di akhir zaman? Mereka bertanya kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah, 1200 tahun yang lalu. Wahai Imam Syafi'i, kalau nanti terjadi fitnah yang luar biasa, bagaimana kami mengetahui bahwa itu ulama yang benar? Imam Syafi'i mengatakan, lihat kemana banyak arah anak panah musuh. Kemana banyak anak panah musuh mengarah, di sanalah kebenaran. Ikuti arah itu. Allahumma arinal haqqa haqqa waghzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil, yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah. Berikan pula kami kekuatan untuk menjauhinya. Doa ini mesti sering-sering dibaca. Saking kuatnya fitnah yang luar biasa.
Tak banyak lagi yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Kebenaran sekarang diikut, kebenaran sekarang diatur. Kebenaran adalah ketika dilakukan orang banyak. Kalau banyak dilakukan orang berarti benar. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut orang kebanyakan, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah standar kebenaran adalah banyak, maka sesungguhnya Fir'aun lebih banyak pengikutnya daripada Musa alaihissalam. Kalaulah standar kebenaran adalah banyak, maka sesungguhnya tentulah pengikut Abu Jahal, Abu Lahab lebih banyak yang berada di Makkah daripada yang mengikut Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa sekarang yang diikut? Siapa yang dikatakan benar? Kalau dia kaya, maka dia benar. Kalaulah kekayaan menjadi standar kebenaran, tentulah Qarun lebih benar daripada Musa. Tentulah Nabi Muhammad SAW yang tidurnya berbekas pundaknya anyaman pelepah korma, sementara raja-raja Romawi dan Persia minum beralaskan emas, tidur beralaskan sutra. Kalaulah standar kebenaran karena dilakukan orang kaya, maka sesungguhnya Nabi Muhammad akan dipersalahkan karena dia hidup dengan kesederhanaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencontohkan, ikutlah dia walau pengikutnya sedikit. Musa alaihissalam, ikutlah dia walaupun dia tidak kaya raya, walaupun dia mau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kalau kau mau seluas langit dan bumi menjadi emas, fatarda, kalau kau mau, Allah mau, engkau mau, maka terwujud. Tapi Allah ingin memperlihatkan nabinya yang penuh dengan kesederhanaan, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Standar kebenaran bukan karena dilakukan orang banyak. Standar kebenaran bukan karena diikuti, dialu-alukan orang banyak. Standar kebenaran bukan karena dilakukan orang yang punya jabatan tinggi, kekuasaan dan harta benda. Standar kebenaran adalah benar kata Allah, benar kata Muhammad, Sayyidina wa Maulana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita perlu sholat subuh? Dari subuh ke zuhur duha, setelah zuhur asar, setelah asar maghrib, setelah maghrib isya, di tengah malam bertahajud dan berwitir, di sela-sela sholat perlu berzikir, bertasmih, bertahmid dan bertakbir. Mengapa? Karena hati begitu cepat berbolak-balik. Maka setan tak pernah kosong. Yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Maka kita senantiasa waspada. Begitu hati itu lupa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu hati itu lupa, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu hati itu lalai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa setiap gerak ada doanya? Masuk ke dalam WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khawais. Keluar dari WC, ghufranaka. Kenapa mau makan membaca doa, selesai makan membaca doa, menguap membaca doa, bersin membaca doa? Karena setan selalu mengintai. Begitu kita lalai, begitu lupa, disitulah dia akan masuk. Yang paling mengerikan kalau pezina dia tahu perbuatan zina itu haram. Peminum khamar tahu bahwa sabu-sabu narkoba haram. Yang paling mengerikan adalah orang yang diberikan jabatan tapi tidak dia pakai untuk menolong agama Allah. Diberikan Allah harta tapi tak pernah terlintas di pikiran untuk menolong agama Allah. Mereka ini tidak pernah merasa berbuat salah. Salah saya apa? Saya tidak mabuk, saya tidak sakau, saya tidak berzina, saya tidak minum khamar. Mereka adalah para pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin.
mereka yang tidak pernah peduli kepada makan fakir miskin. Padahal ketika jabatan itu ada, dengan satu tanda tangannya dia bisa membuatkan panti jompo, anak yatim, sekolah tahfiz gratis, pondok pesantren, bantuan agama. Tapi tak pernah sedikit pun terlintas di hati, terbetik di pikiran untuk menolong agama Allah. Ini adalah laknat. Kenapa? Jabatan tak lama, tapi hisabnya luar biasa. Di antara doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Dimaafkan ketika hisab. Siapa yang dihisab? Fakir miskin apanya yang mau dihisab? Hartanya tak ada. Rakyat jelata apanya yang mau dihisab? Tak pernah punya jabatan. Siapa yang lama hisabnya? Orang kaya. Siapa yang lama hisabnya? Orang yang punya jabatan. Tapi jangan gara-gara ini lalu umat Islam meninggalkan politik, meninggalkan tanah, meninggalkan ruko, meninggalkan bisnis. Nanti umat Islam menjadi lemah. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, mereka lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Orang Islam mesti bersaing. Orang Islam mesti semangat. Karena dengan kekuasaan dia bisa membebaskan Palestina. Umar bin Khattab dengan kekuasaan dia menolong Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi. Umar bin Khattab sudah menunjukkan kekuasaannya. Salahuddin sudah. Sekarang Palestina masih tertawan. Mana anak-anak umat Islam? Allah sedang menantang umat Islam. Kalau Allah mau, cukup dia kirimkan malaikatnya. Cukup dia katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Selesai. Tapi Allah tidak demikian. Dia ingin melihat ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna. Apakah kami biarkan mereka berkata kami beriman wa hum la yuftanun. Iman mereka belum diuji. Diuji dengan sakit, lulus. Diuji dengan kebakaran, lulus. Diuji dengan Palestina, lalai. Bukan urusan kita. Itu urusan nasional politik mereka. Tidak ada hubungannya dengan agama. Bersyahadat sekali lagi. Orang yang meremehkan masalah Palestina, di tengah malam bersyahadatlah sekali lagi. Kenapa? Karena Palestina adalah kiblat pertama umat Islam. 17-18 bulan namanya Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sampai akhirnya turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat wajahmu menghadap ke langit ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking inginnya menghadap ke Baitullah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Akan kualihkan kiblatmu ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bersimbah darah mereka memperjuangkan Palestina hari ini, lalu mulutmu dengan entengnya berkata bukan urusan kita, itu urusan nasionalis kebanggaan mereka, urus saja negara kita. Ini masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Kenapa tidak bergetar jantungmu? Mengapa tidak menetes darahmu? Mengapa tidak keluar air matamu? Laisa minna, tidak golongan kami. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada masalah umat Islam, faulaisa minhum, maka dia tidak diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian kita bukan sekedar sakit, ujian kita bukan sekedar miskin, ujian kita bukan sekedar rugi. Ujian adalah sebesar apa kita pakai kekuasaan yang dititipkan Allah di ujung jari. Sebesar apa kita pakai harta yang dititipkan Allah. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau hanya sekedar berkuasa tapi tidak dipakai menolong agama Allah, Fir'aun lebih berkuasa. Kalau sekedar berharta tapi tidak dipakai menolong agama Allah, Qarun lebih berharta. Tapi semuanya hanya tinggal menjadi sejarah kelam, sejarah gelap. Tinggalkanlah sejarah kebaikan menjadi inspirasi umat sampai hari kiamat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wahdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was suyuf wal mukhtalifata was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.